Church, welcome to IFDS Citylink Online Service. Bagaimana kabar Anda di minggu ini? Kami harap Anda dalam keadaan baik dan penuh sukacita dari Tuhan. Saya Siska, senang sekali dapat menyambut Anda dalam IFDS Citylink Online Service. Selama bulan Maret ini, kita akan belajar mengenai Royal Priesthood atau Imamat Rajani. Dan sebentar lagi kita akan mulai memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita simak beberapa informasi seputar gereja. Mari tetap terhubung dan saling menguatkan bersama komunitas yang baik dalam gereja IFDS Citylink. Mari bergabung dengan iCare yang ada di gereja ini. Sementara ini, iCare tetap berjalan dengan format online. Jadwal iCare dapat Anda lihat di bawah ini. Bagi Anda yang belum tergabung dalam iCare, mari bergabung dengan iCare. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi Bapak Andri. Sebagai satu tubuh Kristus, kami rindu untuk dapat menopang Anda dalam doa. Bagi Anda yang memiliki pokok doa, tim kami siap untuk mendukung setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Ibadah doa diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui media Zoom. Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di sosial media IFDS Citylink. Setelah ibadah ini akan ada Kids Online Service. Jadi untuk Bapak atau Ibu yang memiliki anak di bawah 12 tahun, jangan lupa ajak anak-anak Anda untuk beribadah juga ya. Kids Online Service dapat diakses melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Dan klik menu Kids pada bagian bawah video ibadah ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video ibadah. Discipleship Journey terutama untuk kelas KAM kembali hadir untuk kita semua dan akan diadakan secara online. So, buruan daftar ke Ibu Linda karena kelasnya akan dimulai tanggal 8 Maret 2021. Ditunggu ya. So, nantikan informasi selanjutnya. Jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kita untuk informasi terupdate seputar gereja. Dan juga, mari menyapa satu dengan yang lain pada kolom chat YouTube yang ada di samping kanan atau di bawah video. This is it, IFDS News untuk minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Enjoy the online service. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Penuh dengan sukacita, amin. Saya percaya di dalam Tuhan kita akan selalu mendapatkan sukacita. Sungguh bahagia hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat Engkau untuk memuji menyembah Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, biarlah setiap hal yang kami lakukan hari ini ya Tuhan, kami datang ya Tuhan, hanya untuk berserah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sungguh ya Tuhan, ingin memuji dan menyembah Engkau dengan luar biasa ya Tuhan. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya, kita datang membawa pujian di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau ya Yesus. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami datang membawa pujian Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Karena kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami akan memberikan Engkau kemenangan ya Tuhan. Kami akan memberikan Engkau pujian ya Tuhan. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Gloria. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan Engkau ya Tuhan
segala pujian dari kami ya Tuhan. Yes Jesus, karena kami tahu Tuhan, kami akan tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Yes Jesus. Mari kita berseru di hadapan Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku takkan goyah. Karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Katakan tenanglah, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun
sekalipun diriku telah habis lenyap, aku tidak akan takut, sebab Kau Allah setia. Aku akan percaya, aku akan berserah. Kau Allahku yang setia, hatiku pun tenang. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami kan tenang Tuhan. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku, aku kan tenang, jiwaku tenang. Yes Jesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, sekalipun gunung-gunung beranjak, laut bergelora, badai menghadang kami Tuhan, tapi kami tahu Engkau Allah yang setia. Karena itu kami akan tenang Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, Dan ku tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, katakan ku kan terbang, Ku akan terbang bersamamu. sebab Kau Bapa Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan Tuhan. saat badai bergelora, Yes, Jesus. ku akan terbang
Kami akan tenang Tuhan bersama dengan Engkau. Sebab Kau Allah yang setia, Kau yang selalu memegang kehidupan kami, Kau yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Engkau penolong kami tahu Engkau Allah kami yang setia. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan, mulut kami, hati kami, pendengaran kami, mata kami tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Kembali kita memasuki bulan baru, bulan Maret yang penuh berkat Tuhan. Kita bersyukur kita dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, saudara ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan deklarasikan kabar baik. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple greater destiny. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mencatat semuanya, apa yang Tuhan firmankan melalui hamba-Nya saat ini, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan berbicara buat kami semua jemaat Tuhan yang beribadah secara online pada pagi ini. Tuhan berkati firman Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami semuanya. Berkati hamba-Mu, saya sendiri yang menyampaikan berita firman Tuhan, sehingga dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan berita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita masuk ke dalam bulan baru Maret, yaitu dengan tema besar kita, yaitu Royal Priesthood atau Imamat Rajani. Dengan tema minggu ini yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai a place of acceptance, atau tempat penerimaan, di mana Yesus adalah tempat penerimaan kita. Kalau tempat itu menunjukkan sesuatu lokasi, menunjukkan sesuatu tujuan. Jadi tempat itu merupakan satu hal yang penting di mana kita ada, di mana kita berada, supaya kita bisa hidup, kita bisa menikmati berkat Tuhan, kita bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Ayat yang akan kita baca pada pagi ini dalam 1 Petrus 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Kita semua sudah dimenangkan untuk Tuhan. Itu merupakan satu anugerah kalau kita dipilih. Artinya Tuhan sudah bersama dengan kita. Artinya Tuhan menempatkan kita di satu tempat, yaitu bersama Allah Bapa di surga. Nah, kalau kita bangsa yang terpilih, artinya kita diterima oleh Tuhan. Acceptance, accept, diterima 100% tanpa syarat. Dan ini menunjukkan sesuatu kasih daripada Tuhan yang dilimpahkan bagi kita semuanya. Sehingga kita ada jaminan mempunyai tempat bersama dengan Tuhan Yesus di dalam sorga, karena kita adalah imamat yang rajani. Nah, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan dan sudah mendapatkan tempat bersama dengan Tuhan, maka kita punya satu identitas, satu ciri namanya,
Ada target identitas yang akan kita hidupi setiap hari, yaitu sebagai anak-anak Allah. Sebagai identitas kita sebagai imamat yang rajani, yang membawa kabar baik, yang membawa keselamatan, di mana hidup kita selalu menyembah Dia dan tunduk kepada Allah melalui firman-Nya. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita dipilih, dipisahkan, kemudian dikuduskan untuk Allah, disimpan di dalam satu tempat tersendiri, acceptance, karena kita diterima oleh Tuhan. Jadi kita tidak hidup lagi dengan cara seperti orang dunia, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, cara-cara yang menghasilkan dosa, tetapi kita hidup untuk membangun visinya Tuhan, yaitu membangun rumah rohani atau gereja Tuhan, menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada pagi ini sehubungan dengan a place of acceptance, di mana Yesus menjadi tempat penerimaan kita. Yang pertama, yaitu Yesus adalah sebagai batu penjuru. Nah, kalau menunjukkan satu tempat, yaitu tentunya menunjukkan satu area, satu gedung, satu bangunan yang dibangun melalui sebuah cara, melalui sebuah konstruksi yang benar-benar kuat. Nah, kalau hidup kita mau dibangun di dalam Tuhan, maka kita harus mengakui bahwa Yesus atau Tuhan adalah batu penjuru kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati Allah. Di sini kata-kata yang menarik sekali, datanglah kepadanya. Artinya datanglah kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan bilang datanglah, maka saudara harus datang. Maka akan ada di dalam rumah tersebut, di dalam tempat tersebut. Seperti kita punya suatu rumah di bumi ini, ayah kita, ibu kita, ayo datang masuk ke dalam rumah. Dimana pada saat itu kita ada di luar rumah. Nah, pada waktu kita masuk ke dalam rumah, maka kita ada satu tempat, diterima di dalam keluarga itu. Datanglah kepada Tuhan. Kadang-kadang hidup kita mungkin nggak mau datang kepada Tuhan. Jauh dari Dia. Jauh dari hadirat Tuhan. Sehingga hidup kita menghadapi masalah demi masalah. Nah, kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan, kita ada dalam satu tempat, satu gedung, satu area di mana Yesus adalah batu penjuru. Atau dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 4 itu adalah batu yang hidup. Batu yang hidup membuat gedung itu bertumbuh atau menghasilkan sesuatu konstruksi yang kuat. Batu penjuru atau batu hidup. Yesus adalah batu penjuru yang dipilih dan dengan cara yang mahal sekali. Di mana Dia mati, di mana Dia bangkit. Dan itu sangat harganya mahal dengan mengorbankan tubuhnya Kristus. Batu penjuru adalah batu yang utama yang dipergunakan sebagai pondasi daripada sebuah gedung. Sudah bisa lihat di dalam gambar nanti sebentar yang akan saya sampaikan. Nah, di mana kalau batu penjuru adalah sebuah batu yang besar dan berat dan bentuknya tepat karena seluruh bangunan tersebut bergantung kepada batu penjuru itu. Jadi di beberapa sudut disimpan sebuah batu yang besar sebagai pangkal untuk membangun sebuah gedung, menjadi gedung itu kokoh, kuat, dengan berbagai macam terjadi mungkin ada gangguan, bencana alam, ataupun angin, topan, badai, semuanya, tetapi bangunan itu tidak roboh. Jadi ada sebuah contoh, yaitu menurut penelitian, ada sebuah gedung, yaitu gedung Bait Allah, yang dibangun oleh Salomo pada saat itu, sudah bisa lihat nanti di gambar, yaitu batu penjurunya dengan ukuran yang besar, di mana ukuran panjang 9,5 meter, kemudian lebarnya 2 meter, kemudian tingginya 1,5 meter. Itu sebuah batu yang ditempatkan di beberapa penjuru area gedung itu supaya
bait Allah yang ada itu kuat. Kalau kita punya batu penjuru yang kuat, kita gedung itu, maka semuanya akan ada dalam keadaan baik. Ya, badai apapun, masalah apapun, persoalan apapun tidak akan mengganggu gedung itu. Nah, diibaratkan kalau batu penjuru itu Tuhan Yesus sendiri, kalau kita ada di dalam Tuhan, di dalam satu tempat, a place of acceptance, tempat penerimaan di dalam Tuhan Yesus, maka hidup kita menghadapi badai, menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, tetap berjalan atau tetap ada dalam damai sejahteranya Tuhan. Saudara harus yakin dan percaya itu, ya. Jadi hidup kita akan kokoh kalau hidup kita dibangun di atas Tuhan Yesus, yaitu batu yang hidup itu. Nah, saudara boleh lihat gambarnya ya. Bait Allah Salomo, lebar atau panjang 9,5, lebarnya 2 meter, tingginya 1,5. Itu satu bangunan yang besar dan diteruskan dengan penghubung dari batu penjuru itu batu yang lainnya. Jadi seperti slope bangunan. Jadi kalau membuat sesuatu bangunan itu harus ada seperti batu penjurunya. Baru gedung itu akan kuat, saudara. Ya, jadi saudara jangan ragu-ragu, harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah batu penjuru kita. Sehingga kita menjadi imam-imam yang rajani. Hidup kita menjadi anak Allah karena kita diterima oleh Tuhan. Kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa karena Tuhan bersama dengan kita. Saudara katakan amin ya. Nah, yang kedua yaitu a place of acceptance atau Yesus sebagai rumah kita, penerimaan. Maka hidup kita akan membangun rumah rohani kita bersama dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan, kita diterima di dalam satu tempat bersama dengan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, di sini ada satu sinergi, ya, ada satu kerjasama. Kalau kita ada di dalam satu gedung atau tempat bersama dengan Tuhan, maka kita pun mempunyai satu sinergi kerjasama dengan Tuhan untuk membangun sebuah rumah rohani. Artinya hidup kita menjadi berkat, artinya hidup kita menjadi dampak melalui kesaksian kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, kita menjadi teladan. Dan kita dalam satu komunitas yaitu gereja, bersama dengan orang-orang lain. Jadi kalau ada batu penjuru di sini, di sana ditempatkan, maka ada batu-batu yang lain, itu kita semuanya untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saya di sini, misalnya saudara ada di batu ini, nanti saudara yang lain ada di batu sana, dan sebagainya. Itu akan membangun suatu rumah rohani, kerjasama. Jadi membentuk suatu gedung, membentuk suatu tempat yang indah, rumah rohani. Yang saat ini diibaratkan rumah rohani kita yaitu gereja Tuhan. Bersama dengan teman-teman kita ada sinergi, bersama dengan teman-teman pelayanan kita sama-sama membangun rumah Tuhan. Jangan sampai terjadi saat ini kita tidak bisa bersinergi atau bekerja sama dengan orang-orang lain, dengan teman-teman kita, karena teman kita juga ada di dalam rumah Tuhan, tapi kita berseberangan, tetapi kita konflik. Nah, itu bukan tujuannya Tuhan. Tujuan Tuhan untuk mencapai sesuatu target ilahi, yaitu greater destiny, bersama-sama membangun rumah rohani, ya. Jangan konflik sama dia, jangan ribut sama orang lain, jangan mengata-ngatai. Nah, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan semuanya akan mendatangkan kebaikan, kesaksian, contoh, kita menjadi teladan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Nah, saudara harus usahakan seperti itu. Karena kita disebut adalah menjadi imamat kudus, orang-orang kudus, untuk mempersembahkan rumah rohani kita. Nah, karena
hubungannya dengan Yesus Kristus yang sudah berkenan kepada Allah Bapa. Ya, itu ada satu kerjasama di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga target Tuhan untuk amanat agung, pergilah dan beritakanlah Injil ke segala makhluk, itu akan tercapai, saudara. Tujuan hidup kita bukan hanya sekedar kita sibuk setiap hari untuk urusan-urusan pekerjaan, betul, karena kita ada satu kebutuhan di dunia ini, tetapi yang penting tujuan hidup kita yaitu mencapai suatu pembangunan rumah rohaninya Allah. Itu yang harus menjadi target kita, saudara, pembangunan rumah rohani. Di dunia kita punya target membangun rumah jasmani, kita pengen punya rumah yang bagus, pengen punya villa yang bagus, apartemen yang bagus, itu nggak salah. Tetapi yang penting kita juga harus membangun rumah rohani kita bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ada sinergi satu sama lain dalam bentuk I grow, I care. Semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Saudara harus lakukan itu dengan baik-baik. Nah, yang ketiga, yang penting yang harus kita lakukan bahwa hidup kita adalah menjadi sahabat karib Allah. Pada saat kita diterima di dalam Tuhan, a place of acceptance, maka kita percaya hidup kita sudah bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Jadi hidup kita menjadi sahabat karib Allah. Senang kan saudara punya sahabat karib Allah, ya? Kita punya sahabat karib di dunia pun udah senang. Bisa saling membantu, menolong. 1 Petrus 2 ayat 9a dikatakan, tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, karena bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kalau umat kepunyaan Allah sendiri itu artinya saudara milik Allah. Saudara menjadi sahabat Allah. Saudara menjadi rekan sekerja Allah. Saudara harus mau melakukan itu. Dan harus bersyukur kita punya sahabat karib Allah. Dalam segala keadaan, dalam keadaan sulit. Seperti sekarang kita banyak menghadapi misalnya kesulitan, pergumulan. Nah, kita percaya bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Kadang-kadang kita hanya berpikir secara logika, secara insting, mana sih Tuhan ya? Tuhan nggak ada di sini, nggak kelihatan atau nggak merasakan apa-apa. Jadi hidup kita hanya banyak dipenuhi dengan emosi-emosi. Hidup kita banyak dipenuhi dengan kegalauan-kegalauan. Nggak merasakan bahwa Tuhan adalah sahabat karib kita. Kita tidak merasakan itu. Nah, itu satu hal yang merugikan kita, saudara. Saudara harus berpikir, saudara harus renungkan. Dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini ayat yang luar biasa. Dulu kita hamba, dulu kita jauh dari Tuhan, dulu kita hamba dosa. Tapi karena Kristus sudah mati, ditebus dengan darah yang mahal, dan kita ada dalam satu tempat sekarang, a place of acceptance. Tuhan menerima kita dalam satu tempat kerajaan Allah. Kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kita bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi sahabat Allah. Di samping menjadi itu, kita menjadi anak-anak Allah. Itu sungguh hal yang menyenangkan dan membanggakan, juga hal-hal yang membuat kita bersyukur kita ada di tempat itu. Saudara harus lakukan itu, saudara harus renungkan itu. Aku menyebut kamu sahabat tuh. Kalau ada orang ngomong, kamu sahabat saya ya, wah kita seneng banget tuh. Kamu adalah teman aku yang baik, waduh kita seneng banget. Ya, diterima di dalam satu lingkungan, di dalam satu komunitas, di dalam satu persahabatan, pergaulan yang menyenangkan, saudara. Kalau sahabat itu biasanya kita nggak ada hitung-hitungan, kita bisa mengasihi, memberi sesuatu, mendapatkan sesuatu. Demikian juga dengan Allah kita. Kalau kita ada menjadi sahabat karib Allah, apapun yang kita butuhkan, Tuhan sediakan buat kita. Amin, saudara ya. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan akan melindungi kita. Karena kita sahabat karib Allah. Dan kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri.
Itu yang harus kita benar-benar syukuri, saudara. Dan kita akan mendapatkan sesuatu rencana besar yang Bapa Surgawi memberikan kepada Yesus Kristus. Karena dalam hierarki kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Itu luar biasa. Jadi kita akan mengetahui rencana besar dalam kehidupan kita. Greater destiny itu kita tahu. Apa tujuan hidup kita ada di bumi? Panggilan kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menjadi sahabat dengan orang lain kan curhat, akan ngomong, akan ada sesuatu komunikasi yang lebih dalam lagi. Demikian juga kalau kita menjadi sahabat karib Allah. Kita tahu rencana Allah yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini sungguh hal yang baik, saudara ya, yang harus kita syukuri, bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru kita. Saudara akan kokoh bersama dengan Dia. Hidup kita terus dibangun di dalam Tuhan. Hidup kita akan mengalami berkat Tuhan. Tidak akan goyang menghadapi badai, menghadapi angin ribut, taufan apapun. Kita tetap kuat, berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus membangun rumah rohani kita, supaya kita bisa terus hidup memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir tadi, kita menjadi sahabat karib Allah. Itu hal yang harus kita syukuri. Jadi, a place of acceptance. Yesus adalah tempat penerimaan kita. Kita bisa nikmati dengan baik, kehidupan kita dengan baik, walaupun menghadapi pergumulan apapun, tetapi kita bersyukur Tuhan bersama dengan kita. Dan yang penting kita tadi punya identitas. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah imamat rajani yang membawa kabar baik, keselamatan buat orang-orang lain di sekitar kita. Jangan sampai hidup kita di luar itu, saudara. Jangan sampai hidup kita sia-sia saat ini, hanya mengurusi atau menggumuli kegalauan, yang menggumuli ketidaknyamanan aja, tetapi Tuhan punya rencana besar bagi kita semuanya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau tanamkan dalam hati kami, pikiran kami, sehingga firman Tuhan menjadi rema, menjadi berkat, menjadi semangat, menjadi dampak bagi kehidupan kami, untuk kami boleh berubah pikiran kami, punya identitas, yaitu anak-anak Allah, imamat rajani. Dan kami bersyukur kami punya tempat bersama dengan Tuhan, karena kami diterima di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang pada pagi hari ini beribadah bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semuanya. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang baru di bulan Maret, minggu yang penuh berkat dari Tuhan. Dan sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Sudah siapkan roti dan anggur di rumahnya masing-masing, supaya kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Roti melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang luar biasa dipecah-pecahkan di atas kayu salib Golgota. Sehingga pada waktu kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus, kita menjadi kuat, menjadi sehat. Juga darah Kristus, cawan ini melambangkan darah Kristus yang membuat hidup kita berkemenangan. Segala dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itulah tanda kasih daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti, karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib Golgota untuk menebus kita semuanya, sehingga saat ini kita menjadi orang-orang yang berkemenangan untuk menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita nyanyikan bersama kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya.
bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita kembali dari atas sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat roti. Ini yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan, saudara sekalian. Marilah kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, saudara. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus, darah perjanjian baru. Pada waktu kita minum cawan ini, kita terus menghargai akan pengorbanan Tuhan, karena Dia sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga hidup ke depan kita dengan hidup yang berkemenangan, hidup yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, yang membuat hidup kita semangat di dalam Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara sekalian diberkati Tuhan, mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Haleluya, mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Engkau Allah ajaib, terpuji nama-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Oh, haleluya Yesus. Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami boleh mengenang, memperingati akan kebaikan-Mu, akan pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan, di atas kayu salib Golgota, sehingga Engkau mati, bukan hanya sekedar mati, tetapi bangkit Tuhan. Dan sekarang saat ini Engkau bersama dengan kami Tuhan.
Pada waktu kami makan dan minum ini, tanda-tanda Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Bersama dalam setiap kehidupan kami, bersama dalam setiap kami menghadapi pergumulan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada waktu Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Segala persoalan apapun, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami akan diberikan jalan keluar. Jemaat Tuhan yang saat ini ada beribadah bersama dengan kami Tuhan, berkati satu persatu Tuhan. Hamba tidak tahu persoalan apapun yang terjadi, tetapi kami percaya Engkau ada bersama dengan semua jemaat yang ada. Engkau selalu melawat jemaat Tuhan yang ada. Engkau selalu memberkati mereka semuanya Tuhan. Di saat-saat ini masih menghadapi berbagai banyak tantangan hidup, tetapi kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Engkau selalu membimbing kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan jatuh, tetapi akan terus kami bangkit berlari-lari mencapai tujuan ilahi, yaitu panggilan surgawi. Untuk kami boleh memberitakan kabar baik, untuk kami boleh menyaksikan akan kasih Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga kami Tuhan boleh terus hidup bersama dengan Tuhan, berkarya, melakukan semua kehidupan kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi semua jemaat yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menghadapi pergumulan hidup, beban berat apapun, Tuhan akan buka pintu-pintu berkat surgawi yang baru. Sehingga mereka menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan mampu mengatasi segala kehidupan mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan Yesus dulu sekarang sampai selama-lamanya. Marilah saudara-saudara sekalian kita angkat tangan dan buka hati kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah saudara-saudara sekalian terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat kita semua katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semuanya. Satu nama yang mengatasi segala